lagi Kak Ana, mau kemana? Ada apa kak? Sekarang kan waktunya ke gereja. Hujan kak. Terus? Aku mau tidur Gak lagi. boleh, kita harus tetap pergi ke gereja. Males kak, Gak hujan. boleh, meskipun hujan, kita harus tetap pergi ke gereja. Oke deh kak. Baiklah, aku mau mandi dulu ya kak. Ya, saya tunggu ya. Oke kak. Oke. Nah, begini kan sudah rapi. Sekarang kita waktunya menyapa adik-adik. Baik kak. Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari GKJW Wonorejo. Saya Kak Etik. Dan saya Kak Ana. Kak, sekarang bulan apa kak? Januari. Januari itu musim apa ya kak? Musim hujan. Meskipun di pertengahan bulan Januari ini kita tetap masih musim hujan ya kak ya. Betul. Sama seperti tadi pagi kak, hujan. Tapi kita tidak boleh bermalas-malasan kayak tadi ya kak. Ya nggak boleh, meskipun hujan kita tetap pergi ke gereja. Nah, biasanya musim hujan itu menyenangkan karena bisa hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Kemudian tanaman bisa Menjadi segar, kemudian burung-burung berkicauan, iya betul, kemudian udaranya juga segar segar. dan juga penuh warna. Nah, sekarang kita akan mengajak adik-adik untuk Bernyanyi dengan pujian burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, untuk mengawali ibadah pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Etik. Ya, adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Tangannya dilipat, tutup mata, karena kita akan berbicara dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan di surga, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan telah menyertai kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh membangun ibadah. Jalannya ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya nanti hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Loh, mau dibuang di mana? Di sungai Tidak kak. boleh. Tapi orang-orang buangnya di sungai kak. Tapi kita tidak boleh mencontoh membuang sampah di sungai. Terus ini mau dibuang di mana kak? Harus dibuang di tempat sampah. Ya. Iya kak. Janji deh kak, ini nanti aku buang di tempat sampah. Ya, betul. Ya, kalau kita membuang sampah di sungai nanti akan mencemari air sungai. Padahal yang kita ketahui bahwa air itu adalah kebutuhan dasar makhluk hidup di bumi.
Iya Kak, aku tahu Kak. Ya, aku akan buang sampah di tempat sampah ya Kak. Nah, supaya lebih jelasnya lagi ya tentang pencemaran air tadi atau membuang sampah di sungai, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Isnani. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita pujikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah kita pada saat ini membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas karunia dan berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa hadir di tengah-tengah kami, membuka hati kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama dapat tertanam di dalam hati kami. Terlebih kami mampu untuk mewujud nyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita tentang tulah air menjadi darah di Mesir menjadi topik kita pada saat ini. Ayo, siapa yang tahu cerita tentang tulah air menjadi darah ini? Ada di kitab apa? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ya, ada di Perjanjian Lama, yaitu di Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Ayo yang membawa Alkitab, kita buka Alkitab kita di Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Kita baca. Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi,
supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Look! There! Where he struck the river. It bleeds. The water turns to blood. Blood flows from the god. See how it spreads. It is blood. That you may know the power of the Lord. For 7 days Egypt will thirst. 7 days without water will Fill every jug and jar. pestilence will be everywhere. For it's 7 times 7 days. No magician's trick will set your people free. Sacred water, make pure the flood from which you came. Anak-anak, kalian tadi sudah melihat tayangan film. Wah, ngeri sekali ya. Tulah air menjadi darah. Seandainya itu terjadi di keluarga kita atau di negara kita, bagaimana anak-anak? Kita seperti bangsa Mesir yang tidak bisa mandi, minum, masak, cuci baju, karena semua air yang ada di tanah Mesir menjadi darah. Kenapa anak-anak? Kenapa
Mesir ini bisa terjadi atau mengalami hukuman dari Tuhan melalui air menjadi darah. Karena Raja Fir'aun tidak patuh atau tidak taat kepada Musa dan Harun dengan perintah Tuhan supaya melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan air menjadi darah. Nah, anak-anak, kalau tidak ada air, terus bagaimana kehidupan kita ini? Sedangkan air adalah sumber kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, pasti kita akan mati. Ikan-ikan di Sungai Nil mati karena airnya menjadi darah. Baunya busuk sehingga orang-orang Mesir tidak bisa minum airnya, air Sungai Nil ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, bayangkan tulah ini terjadi selama 7 hari. Kita tidak mandi, tidak minum selama 7 hari. Bagaimana dengan keadaan kita, anak-anak? Pasti akan menderita. Karena apa? Semua air yang ada di tanah Mesir sudah menjadi darah. Baik itu yang ada di teko, di wadah-wadah batu, wadah-wadah kayu, semuanya sudah menjadi darah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak patuh, tidak taat terhadap Sang Pencipta kita, maka kita pun akan dihukumnya. Seperti bangsa Mesir ini. Air sebagai dasar kehidupan bangsa atau makhluk hidup di dunia ini akan mati semua karena tidak ada air. Pada saat ini kita pun harus patuh, harus taat menjaga kelestarian lingkungan kita supaya air yang Tuhan ciptakan untuk makhluk di dunia ini dapat merasakan, dapat menikmatinya dengan baik. Untuk itu kita pun perlu untuk melestarikannya. Nah, bagaimana cara kita melestarikan air ini supaya tidak habis, tidak kotor? Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Ya, kita harus membuang sampah di tempatnya. Tidak boleh kita membuang sampah di sungai. Tidak boleh menebangi hutan secara sembarangan. Kalau menebang hutan harus tebang tanam kembali supaya sumber air yang ada tetap lestari. Itu yang harus kita patuhi, kita lakukan sebagai manusia yang mengupayakan demi kesejahteraan kita bersama. Anak-anak yang dikasih Tuhan,
tanpa air manusia tak akan hidup. Sumber air adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk itu, sebagai generasi muda, kalian adalah generasi muda saat ini, supaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, supaya anak cucu kita nanti tetap bisa menikmati jernihnya air, bersihnya air, mengalirnya air sungai maupun sumber-sumber air lainnya, supaya anak cucu kita nantinya tidak akan kekurangan air bersih. Tidak hanya itu saja anak-anak, kita pun harus menggunakannya secara hemat. Tidak membuang air secara sembarangan. Air kita gunakan dengan hikmat, supaya anak cucu kita nanti juga tetap mendapatkan air yang bersih, air yang melimpah. Air adalah ciptaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua makhluk hidup ini. Itulah anak-anak, firman Tuhan pada saat ini kiranya dapat kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita jaga kelestarian air ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati segala usaha yang kita lakukan. Amin. Nah, bagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Visnaning? Apakah sudah jelas? Jelas Kak, jelas. Janji Kak, tak akan buang sampah lagi di sungai. Terima kasih Kak Ana sudah berjanji. Bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik harus janji ya bahwa adik-adik tidak boleh buang sampah di sungai. Buang sampah harus di tempatnya. Kak, ayo kita nyanyi lagi yuk Kak. Ayo. Yuk kita nyanyi lagi, kasihnya seperti sungai. sudah melimpah di dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan.
dengan diiringi lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan persembahan yang sudah kami persembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tidak terasa ya Kak, kita sudah di ujung ibadah hari ini. Iya betul, tidak terasa. Bagaimana kalau kita tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes,
Marilah kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala kehidupan, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih, dan Roh Kudus sumber terang sejati, senantiasa memberikan damai sejahtera kepada anak-anak sekalian. Amin. Adik-adik, ibadah pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, Memakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak. Selamat hari Minggu. sampai bertemu kembali. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.